Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat bukan buat belajar hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, sebelumnya Bu Mega sudah menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba diingat-ingat lagi. Ada di pelajaran sebelumnya yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, mari kita membaca yaitu suku budaya dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hal ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Mari kita simak bacaan berikut ini yaitu bekerja sama dalam keberagaman. Anak-anak bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang ada pada bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Nah, dalam mencari gagasan pokok atau gagasan pendukung ini bisa terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, bahkan di akhir paragraf. Anak-anak bisa mencermati atau membaca dengan seksama pada bacaan-bacaan di setiap paragraf. Masih ingat ya anak-anak? Untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, mari kita simak bacaan berikut ini, bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan ini siap bekerja sama melakukan percobaan. Baik anak-anak, pada paragraf pertama ini kita bisa mengamati di awal paragraf ini termasuk uraian, begitu juga dengan kalimat berikutnya berupa informasi atau penjelasan, dan di akhir kalimat ini berupa simpulan. Maka dari itu, kalimat utama pada paragraf pertama terdapat di akhir kalimat, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya gagasan pendukung dan gagasan pendukung atau kalimat utama ini bisa kita cari baik di awal kalimat, di tengah maupun di akhir kalimat. Sedangkan pada paragraf pertama ini kita bisa mengetahui tadi kalimat utamanya adalah berada di akhir kalimat, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Untuk paragraf yang kedua dan yang ketiga, anak-anak bisa mencari sendiri dan ditulis pada peta pikiran berikut ini. Baik anak-anak, kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran
atau telinga. Nah, dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Nah, apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Mari kita simak video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Baik anak-anak, kita sudah menyimak video tentang bagaimana telinga merasakan getaran. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Baik anak-anak, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, anak-anak, masyarakat Indonesia menganut berapa agama? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali. Masyarakat Indonesia menganut 6 keyakinan, yaitu yang pertama ada Islam, kemudian yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Dari keenam agama ini, masyarakat meyakini satu keyakinan saja, ya. Nah, anak-anak, walaupun di negara kita memiliki keyakinan yang berbeda-beda, namun kita harus tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan, ya. Saling menghargai agama masing-masing. Ketika bulan Ramadan, anak-anak yang beragama Islam menjalankan ibadah puasa, sedangkan anak-anak yang beragama lain wajib untuk menghormatinya. Tidak makan dan minum di depan teman yang sedang berpuasa. Begitu pula anak-anak yang beragama lain saling menghormati peribadatan dan hari raya agama masing-masing. Maka dari itu, kita harus membiasakan hidup rukun sejak kecil, saling bekerja sama dan menghargai segala perbedaan. Dengan demikian, setelah dewasa nanti kebiasaan ini akan tetap terjaga. Kerukunan yang harus terjalin menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara terasa aman, tentram, dan
damai, tidak ada permusuhan atau perpecahan yang dapat merugikan banyak pihak. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak materi kita. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah, makan makanan yang sehat dan bergizi, cuci tangan sebelum melakukan sesuatu dengan air mengalir dan pastinya harus menggunakan sabun ya anak-anak. Nah, cukup sekian dari Bu Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.